Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, alhamdulillah udah lengkap ya. 25 kurang satu kedukaan. Itu rumahnya mana tadi? Adnan itu asli mana? Siap Lampung, Pak. Hah? Lampung. Oh. Hari ini tadi? Ini Pak untuk infonya dari Tegar hari ini, Pak. Ya, wes, yang penting bintangnya di info ya. Biar termonitor. Oke, hari ini kita akan mereview. Jadi lebih ke review berapa pertemuan terakhir ya? 3, Pak. 3. Sekarang dari 3 itu yang paling nggak ngerti yang mana? Izin, Pak. Mulai dari yang pertemuan ke-7, Pak. Oh, kok langsung jebret kabeh. Ini ada yang keluar ya internet. Oke, gabung lagi. Oke, iku wedhuse sapa iku? Tangga, Pak, tangga. Oh, tangga. Oke, sekarang gini, secara umum dulu lah ya, saya sampaikan. Jadi prinsipnya integral garis itu, kalau Anda dulu di tingkat 1, atau integral yang sudah pernah Anda kenal biasanya, itu adalah integral yang batasnya interval, kan gitu ya. Interval itu kan garis bilangan yang Anda sudah kenal dari SD kali ya. SD kan udah mengenal bilangan bulat kan. Nah, dari bilangan bulat negatif sampai bilangan bulat positif. Nah, di situ kalau boleh dipandang dia ya garis-garis bilangan gitu. Tapi terlihatnya seperti konstanta ya. Memang bilangan cacah ya. Kalau dari sistem bilangan kan yang paling luas itu sistem bilangan Yale. Nah, sekarang batas-batas itu kita pindahkan atau kita generalisasi ke dalam suatu lintasan. Makanya sebenarnya karena kenapa disebutnya integral garis, karena dari terjemahan Inggrisnya adalah line integral. Meskipun demikian tidak harus selalu lintasannya itu berupa garis lurus ya. Kalau Anda perhatikan dari materi yang saya share, di antaranya ada parabola, kemudian ada garis vertikal, garis horizontal, kemudian ada apa lagi kemarin? Titik, Pak. Titik, mana ada titik garis? Ya wes, pokoknya intinya yang tidak berupa batasnya sekarang kita generalisasi menjadi lintasan. Ada juga yang, tapi nggak tahu ada kayaknya, lingkaran atau elips yang pakai parameter itu. Oke. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya ada ya, oke sip. Nah sekarang kita akan coba review dari dasar dulu. Bentar, saya buka filenya dulu. Kalau yang pertemuan 7 itu yang paling sederhana, kemudian beranjak ke pertemuan 8 itu kemarin adalah yang bebas lintasan, dan yang terakhir adalah yang teorema Green ya. Oke, sekarang saya tampilkan. Sudah terlihat layar saya? Siap, sudah Pak. Sudah ya, isinya fotomu jejer-jejer dong. Ini jangan-jangan ada yang sambil makan bakso ini.
Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 7. Konsep dasar integral garis. Nah, ini sekarang ini yang tadi sudah saya singgung. Nah, makanya di materi saya kadang-kala menyebutnya sebagai integral lintasan, tapi di kebanyakan buku dia menyebutnya sebagai integral garis. Nah, yang paling sederhana adalah penggunaan parameter. Ya. Penggunaan parameter yang ada di persamaan 2.3. Nah, penyelesaian integralnya mengikuti persamaan 2.4 karena parameternya adalah variabel X-nya dinyatakan dalam bentuk T, variabel Y-nya juga dinyatakan dalam bentuk T kan. Nah, ini yang konsep paling dasar. Kalau sifatnya sih mirip-mirip dengan integral tertentu. Yang teorema 2.1a ini kan yang paling sederhana. Kalau integral tertentu itu kalau batasnya dipecah-pecah, itu kan kita bisa lihat integralnya bisa saling sambung ya. Nah, kemudian yang menarik adalah yang B. Nah, ini terkait dengan arah. Kalau kurva K merupakan kurva yang sama dengan C, artinya di sini kurva atau lintasan yang persis benar-benar sama, misalkan sama-sama parabola Y sama dengan X kuadrat, ya, tapi arahnya berlawanan. Nah, itu berarti nilainya adalah untuk integral pada lintasan K itu nilainya negatif dari lintasan C. Nah, itu kalau berlawanan arah. Nah, ini kadangkala terlihat sepele, tapi bisa bisa membantu juga dalam beberapa kasus. Nah, perlu dipahami untuk arah ini, untuk secara umum, kalau kita ingat konsep kuadran di mana? Waktu kuadran tuh SMP apa SD ya? Yang ada kuadran 1, kuadran 2 itu? Ya, SMP Pak. SMP. 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 Nah, itu kan kalau kita lihat arahnya kan berlawanan arah jarum jam ya. Nah, ketika tidak disebutkan itu biasanya arahnya akan disepakati berlawanan arah jarum jam dalam konteks arah positif. Kalau nggak salah di materi pertemuan 9 sudah saya share itu. Atau 8 saya lupa. Nah, kemudian oke, kita masuk ke penyelesaian. Nah, contoh 2.2 ini adalah parameternya adalah 3 cos T, Y-nya 3 sin T, T-nya antara 0 sampai pi per 2. T antara 0 sampai pi per 2 ini kuadran berapa? Ayo, kuadran berapa? Kuadran 1. Ini berarti hanya seperempat dari kuadran. Nah, kalau dilihat bentuk ini, parameter ini adalah lingkaran ya, nanti bentuknya. X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 3 sin T, itu adalah lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jarinya adalah 3. Nah, ini berarti kurva C ini adalah seperempat lingkaran. Kebetulan dalam konteks ini kita belum bermain dengan arah. Dia hanya sekedar berhitung biasa, tapi kalau kita lihat di sini arahnya adalah arah positif berlawanan arah jarum jam. Oke, saya kira ngitung ini bisa ya. Ada pertanyaan nggak? Siap tidak, Pak? Aman ya. Bentar, sambil respon koordinasi. Nah, nanti apa namanya untuk gambaran UASnya kurang lebih teknisnya mirip dengan yang saya laksanakan kemarin. Artinya nanti soal di-share di Google Class, tapi nanti ada Google Class terpusat yang dibuat panitia. Nah, terus ngawasinya pakai Google Meet. Jadi yang sinyalnya bermasalah, apa namanya,
Tolong cari tempat yang paling cakep. Kalau Yazid misalnya paling cakep nang dhuwure gunung ya nang dhuwure gunung. Oke, lanjut. Oke ya, contoh 2.2 aman? Siap aman, Pak. Aman. Pak. Nah, contoh 2.3. Aman, Pak. Ya, makasih. Nah, contoh 2.3 juga sama seperti halnya 2.2 tadi. Bahkan ini tidak ada urusan dengan trigonometri sama sekali ya. Ini X-nya 3T, Y-nya 3T pangkat 3. Nah, intinya dari yang awalnya dua variabel X dan Y, dia menjadi dalam satu variabel T, kan kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah teknik integrasinya apa nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Parsial. No, apa? Substitusi. Substitusi. Nah, dalam bentuk integral-integral yang muncul, harusnya kalian sambil coret-coret di ini, apa namanya, di istilahnya apa ya? Oh, ini ditandain teknik integrasinya apa. Oke, saya coba balik ke atas. Kalau ini 2.2, teknik integrasinya apa? Sama, Pak. Sama ya, substitusi. Nah, nanti tinggal Anda teknik integrasinya diperdalam lagi. Nah, kemudian 2.4, contoh ketiga. Kalau yang tadi hanya satu lintasan, seperempat lingkaran, contoh pertama seperempat lingkaran, terus ini apa nih? Kurva sebarang ya, pokoknya parameternya seperti itu. Nah, contoh 2.4, nah ini Anda harus paham nanti parabola itu bentuknya seperti apa, minimal tahu. Saya tidak akan minta Anda untuk gambar yang rigid seperti kelas 10 SMA, titik puncaknya di mana, enggak. Atau apa, dulu kalau bicara parabola itu sumbu simetrinya, titik puncak, dan sebagainya. Nah, ya kita kebutuhannya enggak di situ, yang penting paham. Oh, parabola itu seperti ini loh. Nah, parabola X kuadrat itu dari 0,0 sampai 1,1 itu seperti apa, kemudian dilanjutkan garis vertikal. Ya harusnya tahu vertikal itu apa, tegak lurus ya, bukan mendatar. Kalau horizontal yang mendatar. Nah, di sini Anda perhatikan tahapannya, ini kan berarti menggunakan sifat integral garis yang pertama tadi kan, gabungan dari beberapa lintasan. Nah, di sini kita definisikan dulu untuk parabola parameternya. Nah, saya mengambil parameternya X. Kalau X-nya sama dengan T, berarti Y-nya adalah T kuadrat. Dalam contoh ketiga ini kita mendefinisikan parameternya sendiri. Pak, boleh nggak kalau parameternya itu Y? Misalkan saya mengambil Y-nya sebagai parameter T. Berarti nanti X-nya apa? Akar T kan gitu ya. Nah, silakan bebas saja, tapi kalau bisa mengambil parameter itu yang mempermudah kita, jangan yang mempersulit. Kalau bentuk fungsinya adalah seperti ini, fungsi eksplisit Y sama dengan X kuadrat, ya sebisa mungkin Anda mengambil parameternya T, kecuali Anda yang pengen tantangan berbeda. Oke ya, ini sederhana sekali ketika Anda sudah paham parameternya, sudah selesai membentuk parameternya, kemudian nanti Anda silakan bergerak atau menyelesaikan seperti permasalahan sebelumnya. Oke, ini kan mudah juga nih. Ini apa juga pakai substitusi ya untuk lintasan yang C1 berupa parabola. Nah, kemudian yang berikutnya adalah garis vertikal. Nah, ini yang menarik, hati-hati. Garis tegak dari 1,1 sampai 2,2 itu kan definisi garisnya adalah X sama dengan 1. Nah, Anda mengambil parameternya Y sama dengan T. Loh, kenapa Pak? Nah, yang diambil parameternya kok Y sama dengan T? Karena ini kan X sama dengan 1, dia apa? Konstanta kan?
Nah, yang bergerak siapa? Yang bergerak itu T-nya bergeser. Kan dari titik 1,1 ke 2,2. Saya salah tulis ya ini ya. Nah, soalnya apa sih? Oh, salah. Harusnya apa? Baru sadar. Sampai diem aja. Ayo, benernya apa? Kalau garis vertikal dari 1,1 berarti harusnya ke titik berapa? 00 Pak. Hmm. 1-2 Pak. 1,1. Hah? 1-2 Pak. Ya, betul. 1,2 ya. Sekalian ralat ya. Oke, makasih. Jadi, ini titik yang 2,2 ini diganti dengan 1,2. Nah, dari situ Anda bisa melihat garis tegaknya kan X sama dengan 1. Iya kan? Karena satunya konstan, X-nya yang tetap. Nah, dari situ Anda mengambil parameternya Y. Y ini yang bergerak nilainya dari 1 sampai 2. Nah, integralnya lebih mudah. Sehingga nanti terakhir Anda gabungkan, jumlahkan menggunakan sifat yang pertama tadi. Untuk lintasan C1 nilainya sekian, untuk lintasan C2 nilainya 2, tinggal dijumlah biasa. Oke, dari 3 contoh ada pertanyaan, silahkan. Sebelum kita masuk ke 3 variabel. Masih aman? Nah, Izin Pak. silahkan. Untuk mencari apa namanya batas T-nya itu gimana ya Pak? Kalau dari titik 1 ke titik 2. Oke, ini misalkan titik 1,1 ke 2,2. Kita tinggal, 1,1 ke 1,2 ya. Nih, ntar dulu. Nih, coret. Oke lah, anggap aja itu 1 ya. 1,2 misalkan. Oke. Garis vertikalnya dari 1,1 ke 1,2. Itu kan udah jelas. Persamaan garisnya adalah X sama dengan 1. Ya tak? Nah, dari situ kemudian kita melihat dari persamaan garis itu X sama dengan 1, ya kita memilih apa? Parameternya Y. Loh, kenapa kok parameternya Y? Karena Y yang berubah. Dia yang berubah dari 1, dari 1 menjadi 2. Ada panah saya nih. Kelihatan ya? Nah, kalau X-nya kan fix tetap 1 ke 1. Dia berubah nggak? Enggak kan? Berarti yang diambil sebagai parameter adalah Y-nya. Demikian juga kebalikan kalau garisnya horizontal. Kalau horizontal tuh misalkan begini. 1,1 ke 2,1. Bisa bayangin ya? 1,1 ke 2,1 itu horizontal. Yang berubah kan X-nya, bukan Y-nya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi, silakan. Sambil saya minum. Oke, Izin silakan. Pak, saya masih bingung kalau yang kayak nomor yang kayak yang A itu tuh Ini, dari titik 0,0 ke 1 parameternya ada X sama dengan T sama Y sama dengan T kuadrat. Nah, itu T-nya batas begini, T mana Pak? batas itu mengambilnya dari parameter, Mbak. Yang kita ambil T itu siapa? Yang kita, parameter tuh acuan gitu loh. Yang kita jadikan acuan siapa? X-nya kan? Ya sudah, Yep. berarti batasnya adalah T-nya adalah merujuk pada X. X itu dari 0 ke 1. Paham? Oh, siapa Pak? Oke, ini kebetulan Y-nya sama kebetulan. Misalkan nih,
titiknya saya ganti 0,0 ke titik 2,4. T-nya jadi batasnya berapa? Ayo. Kalau fungsinya Y sama dengan X kuadrat, 0,0 menjadi 2,4. Bukan menjadi, ke 2,4. Batas dari T-nya 0 sampai 2, Pak. Oke, 0 sampai 2. Sip. Nah, gitu nanti sambil dicoret-coret ya. Sampai kalau boleh saran, meskipun materinya soft copy semua, ya sambil ada catatan coret-coret dikit. Oke. Untuk latihan, karena matematika bukan ilmu menghafal. Oke ya, dari 3 contoh ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Aman? Ya, belum, Pak. Oke. Hah? Aman ya? Nah, sekarang kita masuk ke yang 3 variabel. Ini ya generalisasi aja. Persamaan 2.6 ini adalah generalisasi dari 2 titik berapa tadi? Lupa saya. 2.4 ya. Nah, 2.4 itu tadi kalau kasus 2 variabel. Nah, sekarang adalah kasus yang 3 variabel ya. Sama kurang lebih. Ya. Yang di dalam akar adalah turunan dari masing-masing variabel terhadap T dikuadratkan kemudian dijumlah. Saya kira ini nggak sulit. Nah, kalau di sini seperti halnya contoh 2.3 dan contoh 2.5, ini kan parameternya given ya, batasnya 2.2, 2.3 dan 2.5 itu kan batas dari T-nya given ya, jadi tidak terlalu sulit. Tinggal teknik integrasinya saja. Oke, kalau kita lihat di sini juga menggunakan teknik integrasi apa nih? Substitusi. Oke. Nah, itu kalau secara, saya kalau boleh nyebut ini secara matematisnya. Meskipun selanjutnya secara fisik saya tidak terlalu banyak mengupas fisisnya ya, tetapi sekilas saja. Jadi kalau kita punya fungsi bernilai vektor ini kan seharusnya di semester 2 sudah dapat sih. Tapi saya di pertemuan awal ada ya, pertemuan 1 itu ada ya yang kita mereview fungsi multivariabel itu kan ada seingat saya. Nah, di sini fungsi bernilai vektor itu berarti domainnya ada di ruang dimensi n. Dalam hal ini ruang dimensi 3 x, y, z, dan range-nya berupa vektor dengan 3 komponen. Nah, ini tipe dikit. Nah, di sini Anda kalau masih ingat ada namanya W itu apa? Usaha ya. W itu apa kalau di fisika usaha itu sama dengan F kali gaya dikali apa? Percepatan, Pak. Berarti F kali S ya. Iya kan? Siap ya, Pak. Percepatan nih A ya lali ya. Kok SS itu kan jarak. Oke, ada yang ya, suwun sit. Nah, di sini DR itu dari posisi, turunan dari posisi itu kan apa? Apa ya? Kecepatan ya. Turunan kecepatan itu berarti apa? Percepatan. Nah, di sini singkat cerita dari vektor integral f.dr ya.
itu dapat secara fisika dapat dinyatakan sebagai usaha yang memindahkan partikel sepanjang lintasan C. Ini kan ada lintasan C nih, ya. Nilai integral f dot dr itu di batas lintasan C itu senilai dengan usaha yang memindahkan suatu partikel. Nah, mungkin nanti yang lebih pintar fisika bisa dipelajari lagi. Nah, saya dari sisi perhitungannya, f itu fungsi bernilai vektor, dan dr itu adalah komponen turunan dari dx, dy, dz, vektor juga. Di dot produk kan menghasilkan persamaan 2,8. Nah, 2,8 ini kan untuk 3 variabel ya, atau ya domainnya 3 variabel. Kalau 2 variabel ada di 2,9. Nah, kita masuk ke contoh pertama. Ini yang 2 variabel dulu. Ini ya integral biasa kan? Integral biasa dx plus ini dy. Xy kuadrat dx plus xy kuadrat dy. Jadi contoh 2,6 ini adalah sudah bentuk integrasi akhirnya. Seperti contoh 2,9 berarti persamaan 2,9 berarti integrasinya adalah integrasi ini. Yang ruas kanan paling kanan. Nah, merupakan sebuah garis lurus dari 0,2 ke 3,5. Ini berarti Anda harus mencari persamaan garis lurus. Masih ingat ya? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Pelajaran SD ya. Yang lupa ya tolong di refresh lagi. Ketemulah Y sama dengan X plus 2. Jadi mengambil parameternya sih kalau bisa normal-normal saja lah. Ini kan fungsi eksplisit Y sama dengan X plus 2. Parameternya diambil T. Nah, ingat tadi seperti yang pembahasan tadi yang ditanyakan juga, karena parameternya T, makanya di sini 0 sampai 3. Oke? Ada yang tahu kenapa 0 sampai 3, bukan 2 sampai 5? Izin Pak, karena dan 3. Ya, wes, oke, sama jawabannya. Karena X-nya kan parameternya. Pak, boleh nggak saya mengambil parameternya Y? Boleh saja, tapi ini nanti jadi apa? Kalau sampai mengambil Y sama dengan, aduh ketahuan. Y sama dengan T, berarti apa? X sama dengan T-2. T-2. Nah, nanti tapi batasnya menjadi 2 sampai 5. 2 sampai 5. Nah, di situ. Tapi kalau mau mengambil normalnya ya seperti ini aja. Hasilnya sama nggak? Sama. Nah, dx sama dengan dt dari mana? Ya turunannya x terhadap t kan 1 ya. Turunan y terhadap t juga 1. Nah, ini integralnya nanti seperti ini. Ini mah integral biasa. Oke, silakan nanti dicoret-coret. Ini nggak ada substitusi atau teknik integrasi parsial atau trigonometri, sederhana sekali. Nah, ini kalau dari sudut pandang soalnya adalah soal dalam bentuk cerita ya. Tentukan usaha yang dilakukan oleh vektor atau gaya ini memindahkan partikel sepanjang kurva. Nah, di sini parameternya sudah ditentukan, ya kan? X-nya T kuadrat, Y-nya T pangkat 3, T-nya min 1 sampai 0. Nah, karena X-nya T kuadrat, berarti DX-nya adalah apa nih? 2T dt kan? Nah, Y-nya sama dengan T pangkat 3, dy-nya 3T kuadrat dt. Ya diturunkan aja. Nah, terus, nah ini berarti integralnya kan seperti ini. Ini juga integral biasa. Nah, yang penting Anda coret-coret. Kalau ini sampai cuma melihat saja atau cuma di-download nggak dicoba-coba, ya nanti akan apa? Nggak nyambung atau nyambungnya agak lama. Bentar ya, tak sambil kerjaan.
Sambil nunggu mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, lanjut. Oke, kelihatan ya. Nah, ini yang contoh 2.7. 2.7 yang masih 2 variabel. Contoh 2.8 3 variabel dan narasinya mirip dengan 2.7. Ya nanti penyelesaiannya lebih mudah ini malah. Wes, pertemuan 7 ada pertanyaan? Izin Pak, izin Pak, izin bertanya. Untuk latihan dan penugasan untuk yang nomor 2 Pak. Heeh. Nah itu kan diketahui kurva. Nah itu kan diketahui untuk kurva C-nya kan berbentuk lingkaran di bagian atasnya. Heeh. Nah itu kan yang diambil atasnya itu berarti wedus. Ya, piye. nanti batasnya kan yang X itu min 1 sampai 1, yang atas yang Y-nya itu 1 Pak. Nah itu nanti batasnya itu dalam bentuk apa ya, kuadran atau dalam bentuk angka Pak. Nah, Kalau misal kan nanti kan itu kan X atau Y-nya kan dimisalkan T. ini nomor 2 ini kan setengah lingkaran. Iya Pak. Ya, tadi sudah saya singgung yang contoh keberapa tadi? Contoh pertama atau kedua tadi? Yang lingkaran kan? Nah, ini kan udah tak kasih contoh nih. Apa kesimpulan nih? Kurva C yang di nomor 5, kesimpulan nomor 5. Maksud saya ini sebagai pengantar untuk Anda mengerjakan tugas. Kurva C yang diberikan pada contoh 2.2 merupakan seperempat bagian dari lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 yang berada pada kuadran pertama. Nah, yang ini nomor 2 berarti jari-jarinya berapa? 1 kan? Nah, Iya. kalau jari-jarinya 1 berarti parameternya adalah X sama dengan cos T, Y-nya sama dengan sin T, dengan T-nya antara 0 sampai pi. Kalau setengah bagian atas dari lingkaran itu kan berarti kuadran 1, kuadran 2 toh? Ya enggak? Iya Pak, iya Pak. Oke, jadi nomor 2 Anda untuk parameternya menggunakan contoh 2.2. Ya nomor 1 garis lurus berarti Anda cari dulu persamaan garis lurusnya, terus nanti terserah mau ngambil parameternya X atau T. Nomor 3 udah given. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan 7? Siap, terima kasih Pak. Pertemuan 7 udah ya. Nah, sekarang kita pindah ke pertemuan 8. Pertemuan 8 ini sebelum saya masuk
Kita lihat dulu contoh 2.1. Nah, contoh 2.1 ini kan apa? Istilahnya contoh-contoh yang sederhana kan? Penyelesaian sederhana yang mirip dengan pertemuan 7 kan? Dan penyelesaian saya pun adalah penyelesaian yang sama caranya dengan pertemuan 7. A garis lurus, Y sama dengan X, B parabola, Y sama dengan X kuadrat, C kurva polinom, Y sama dengan X pangkat 3. Titik awalnya sama 0,0, titik akhirnya sama 1,1. Ada yang sudah membaca hasil dari contoh 2.1 pertemuan 8? Siap, sama, Pak. Nah, hasilnya gimana? Sama. Loh, kok bisa? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Lintasannya beda loh, Pak. Tapi dengan titik awal dan titik akhir yang sama, menghasilkan nilai sama dari integral garisnya. Lalu yang menjadi keistimewaan atau menjadi kekhasannya di mana? Ada yang namanya sifat integral bebas lintasan. Makanya di judulnya kebebas lintasan. Kebebas lintasan itu adalah lintasannya atau kurvanya mau apapun bentuknya, sama titik awal dan titik akhirnya sama, ya. Nah, itu berarti nilainya sama. Nah, ada nanti yang namanya konservatif. Konservatif itu adalah fungsi bernilai vektornya yang memenuhi kriteria yang akan diberikan. Nih, nanti sampai hitung sendiri ya, dioret-oret. Ini hitung-hitung 2.1 ABC ini merefresh materi sebelumnya. Dan dari ketiganya ABC semuanya saya mengambil parameternya adalah X ya. X-nya sebagai parameter semua. Oke. 2.1 nggak usah dibahas. Intinya tadi sudah disampaikan bahwa hasilnya sama semua, nilainya 1, 1, 1. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang disebut dengan konservatif. Di sini di definisi 2.2 dimunculkan apa yang dikatakan atau apa yang disebut dengan konservatif. Suatu fungsi bernilai vektor f dikatakan konservatif jika terdapat fungsi bernilai real atau fungsi multivariabel biasa f kecil sehingga f besar senilai dengan gradien f kecil. Nah, gradien itu apa? Coba dibuka lagi pertemuan pertama, seingat saya ada. Gradien itu secara geometrisnya adalah kemiringan bidang singgung kalau dalam konteks ini. Kalau di dalam materi SMA atau di kalkulus 1 atau di matematika 1, gradien adalah kemiringan dari garis singgung. Oke ya. Nah, secara umum definisi konservatif yang ada di 2.2 juga berlaku untuk yang 3 variabel. Nah, selanjutnya ada teorema nih. Nah, kebebas lintasan tadi kan mau lintasannya apapun selama titik akhir dan titik awalnya sama kan nilainya sama kan. Nah, kita kembali, sorry saya naikkan dulu sebentar. Anda masih ingat persamaan 2.1 di SMA, teorema fundamental kalkulus? Ingat ya, kalau Anda ketemu integral tertentu, diintegralkan terus disubstitusikan apa? Batas atas dikurangi batas bawah. Masih ingat toh? Halo? Siap, masih ingat. Masih, Pak. Masih ya. Nah, konteks ini yang akan kita generalisasi ke dalam integral garis atau integral lintasan. Yaitu tadi, yang memenuhi konservatif, nanti integral lintasannya sudah nggak perlu pakai cara yang ada di pertemuan 7. Yang harus pakai parameter, pakai akar tadi ya. Atau pakai yang konteks yang perpindahan partikel secara fisikanya tadi, F.dr, nggak perlu itu lagi. Anda cukup hanya memperhatikan titik ujung dan titik awal. Atau ini
titik awalnya di X, titik akhirnya atau ujungnya di B ini, tapi kalau fungsi satu variabel di matematika 1 atau waktu Anda SMA. Nah, itu akan kita generalisasi nih. Ada di teorema 2.3. Jika F besar ini konservatif, tadi kan konservatif pengertiannya ini kan, jika dapat fungsi dua variabel F kecil XY, gradiennya senilai dengan F besar. Kan F besar ini fungsi bernilai vektor, dan gradien itu bernilai vektor. Nah, bagi yang belum tahu gradien F itu atau gradien F kecil itu isinya apa? Komponen yang isinya turunan parsial sejumlah variabelnya. Kalau dua variabel ya berarti vektor dua komponen. Kalau tiga variabel berarti nanti vektor tiga komponen. Nah, di sini kan tinggal mudah nih. Oh, tinggal nilai dari F kecil batas atas dikurangi atau titik akhir dikurangi titik awal. Nah, F kecil ini disebut sebagai fungsi potensial. Jadi kalau F besar itu konservatif, berarti apa? Suatu fungsi bernilai vektor F besar itu disebut konservatif jika dia senilai dengan gradien fungsi potensial. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari contohnya di sini, kita tidak melihat lagi bentuk kurvanya seperti apa kan? 2.4 itu adalah pembahasan dari 2.1. Oke. Contoh 2.1 saya bahas kembali dengan cara konservatif atau bebas lintasan. Jadi tanpa harus melihat C-nya itu parabola atau C-nya itu garis lurus atau kurva yang lain. Pokoknya kita tinggal hitung aja, nanti langsung ketemu. Oke. Nah, di sini fungsi bernilai vektornya kan ini YI plus XJ. Dan dia punya fungsi potensial X kali Y. Oke. Anda bisa cek gradiennya F kecil atau gradiennya fungsi XY itu adalah YI plus XJ. Kok bisa, Pak? XY diturunkan terhadap X apa? Y kan? XY diturunkan terhadap Y adalah X. Oke? Nah, tolong ini bagi yang belum ingat tentang gradien dibuka lagi. Nah, berarti konservatif karena apa? R senilai dengan gradien F kecil. Berarti integralnya adalah M11 kurangi F00. F-nya tadi apa? X kali Y kan? Berarti ini 0,0. Nah, sekarang pasti muncul pertanyaan. Loh Pak, yang ini kan sudah dikasih tahu Pak, fungsi potensialnya apa? Iya kan? Lalu bagaimana jika kita belum tahu fungsi potensialnya, Pak? Ya kan? Jadi di sini narasinya kalau bisa sampai dibaca ya. Nah, kalau fungsi potensialnya belum tahu bagaimana, Pak? Nah, ini ada namanya definisi curl. Nanti dibaca apa itu curl. Ini gradien cross F, fungsi vektor. Ketemulah ini. Nah, terus ada namanya curl F sama dengan 0, ketemulah ini. Oke. Nanti dipahami. Nah, kalau belum tahu apa itu, atau belum ketahuan dia konservatif, kan langkah pertama ini konservatif itu. Kalau tadi kan konservatif adalah terdapat fungsi F kecil sehingga fungsi bernilai vektor senilai dengan gradien F kecil kan gitu ya. Nah, di sini ada sifat konservatif jika apa? Curl F sama dengan 0. 0 di sini adalah 0 vektor ya, makanya saya kasih tanda bold.
Nah, curl F itu apa tadi? Dimasukkan ke sini definisi 2.5. Kalau vektor 0 berarti masing-masing komponen ini nilainya sama kan? Nah, di sini berarti do M per do Y sama dengan do N per do X, do M per do Z sama dengan do P per do X, dan do N per do Z sama dengan do P per do Y. Nah, secara khusus untuk sebarang fungsi bernilai vektor yang dua variabel, konservatifnya jika dan hanya jika ini. Nah, artinya apa? Ketika kita mau mengidentifikasi ini bebas lintasan atau tidak, kita perlu tahu dulu konservatif atau tidaknya dari mana? Dari teorema 2.6 ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk langkah-langkahnya. Oke, yang pertama ditunjukkan terlebih dahulu konservatif atau tidak menggunakan teorema 2.6. Yang kedua, oke, konservatif. Berarti kalau konservatif berarti harusnya punya fungsi potensial. Yang ketiga, dihitung integralnya menggunakan teorema 2.3. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Silakan sambil nunggu yang untuk contoh. Silakan yang ada pertanyaan. Untuk konservatifnya. Belum, Pak. Aman ya? Oke, ada. Oke, aman. Nah, sekarang kita masuk ke 2.7. Dua titik tujuh ini yang dua variabel ya, atau fungsi vektornya adalah yang dua komponen. Saya hanya akan membahas langkah pertama, yaitu mengecek atau menunjukkan konservatif atau tidaknya. Langkah pertama untuk di sini tadi dari teorema 2.6, konservatif untuk yang dua variabel kan apa? Do M per do Y sama dengan do N per do X kan? Nah ini berarti kan do M per do Y, Anda misalkan nih M-nya ini, N-nya yang sebelah kanan. Berarti do M per do Y sama dengan 18 X kuadrat Y, do N per do X sama dengan 18 X kuadrat Y. Nah dari sini berarti do M per do Y sama dengan do N per do X. Berdasar teorema 2.6 berarti disimpulkan konservatif. Oke. Ini untuk langkah pertama menunjukkan konservatif. Ada pertanyaan enggak? Atau Anda teringat enggak dengan mata kuliah di semester 2? Ada yang ingat semester 2? Mirip-mirip dengan ini apa? Mungkin Bukan, ayo tonggone. Ayo. Apa? Masih ingat nggak? Setelah PD mungkin. Pak, mutlak tidak mutlak dulu, Pak. Hah? Kok nggak kedengeran saya? Apa? Iya, Pak. Kalau nggak salah yang setelah mungkin itu mutlak tidak mutlak, Pak. Kok mutlak tidak mutlak, Pak? Oh. Persamaan diferensial eksak, masih ingat? Ayo. Lupa namanya, Pak. nggak lupa Pak. Nanti dibuka referensinya. Jadi untuk langkah pertama untuk yang dua variabel ini persis banget Anda melakukan namanya dulu
di PD biasa orde 1 itu namanya persamaan diferensial eksak. Oke. Nah, langkah kedua ini adalah proses menyelesaikan PD biasa eksak. Makanya saya nggak mau bahas orang mirip. Pak, catatan saya ketinggalan di Ponbet misalkan. Ya, nek alasan kuwi oke ya kalau punya catatan atau jangan-jangan nggak ada. Sampean bisa menghubungi klimatologi 2, minta materi saya yang bahas persamaan diferensial eksak. Halo. Tes, halo. Siapa? Ya, Siapa? ya nanti siapa? Entah Danton atau PC silakan. Anda menghubungi klimatologi 2, bilang aja diminta Pak Akbar untuk minta materi yang khusus PD biasa eksak. Itu mereka sebelum UTS. Atau gimana lah sampean caranya. Pokoknya ini mirip sekali langkah kedua untuk menentukan fungsi potensial. Kalau yang baca-baca udah dicoba-coba harusnya ingat. Wong pernah belajar, minimal ingat, oh iya saya dulu pernah belajar kayak ginian, minimal ingat dulu. Oke, jadi langkah kedua, kalau langkah kedua ini persis banget dengan PD biasa eksak. Penyelesaian PD biasa eksak, nanti dibuka lagi. Tapi hanya untuk yang 2 variabel ya. Nah, yang 2 variabel ini persis banget dengan PD biasa eksak. Nah, langkah ketiga, Anda tinggal masukkan batas atas kurangi batas bawah. Batas atasnya 1,2, batas bawahnya 0,0. Nah, di sini kita tidak perlu lagi tahu lintasannya mau seperti apa bentuknya. Nah, untuk contoh 2.8 ini yang agak panjang nih. Oke. Sampai coret-coret sendiri. Langkah pertamanya ada di teorema 2.6 tadi. Do M per do Y harus sama dengan do N per do X. Do P per do X sama dengan do M per do Z. Do N dengan do P per do Y. Nah, ini berarti konservatif. Langkah kedua, generalisasi dari contoh 2.7 tadi. Oke. Jadi integral, kalau tadi apa? Saya buka lagi ke atas ya. Ini kan diintegralkan terhadap X kan? Diturunkan terhadap Y. Nah, kalau di 3 variabel berarti apa? Ini polanya udah tak anggap sama aja. Sebenarnya ada 6 kemungkinan yang di langkah kedua 2.8. Kalau 2.7 ini 2.8 kan bener. 2.7 langkah keduanya ada 2 kemungkinan. 2.8 langkah keduanya ada 6 kemungkinan, tapi Anda ikutin aja yang dicontoh. Integralkan terhadap X, diturunkan terhadap Y. Terus apa? Diintegralkan terhadap Z, terakhir ketemu seperti ini. Nah, nanti tolong dibaca itu 2.8. Nah, ini sebenarnya udah tak singgung nih. Jika diperhatikan, proses perhitungan pada langkah kedua dari kedua contoh terakhir memiliki kemiripan proses dengan tahap menentukan penyelesaian atau solusi umum dari PDB eksak atau tak eksak yang pernah dipelajari pada mata kuliah persamaan diferensial 1 di semester 2. Nah, udah tak kasih tahu loh padahal, berarti orang dibocor. Mungkin narasi itu tidak terlalu menarik, padahal di narasi-narasi itu kadang-kala saya ngasih clue atau hint atau petunjuk. Wes, nanti untuk memperdalam silakan Anda main ke juniormu, minta materi saya yang PDB eksak atau tak eksak. Sampai dicoret-coret. Nah, kemudian ini latihannya ya mudah saja. Nomor 1 mirip contoh 2.7, nomor 2 mirip contoh 2.8.
depan. Sama ikutin aja alurnya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Izin bertanya tadi yang dimaksud dengan ada beberapa kemungkinan itu maksudnya gimana itu Pak? Yang contoh yang dua variabel apa yang dua variabel sama tiga variabel itu Pak? Ya. Oke, kalau dua variabel, nih saya kembali ke 2.7. Kalau 2.7, ini apa? Langkah keduanya. Do F per do X-nya diintegralkan terhadap X, baru hasilnya diturunkan terhadap Y. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, tadi kan yang saya selesaikan yang kiri dulu nih. Kemungkinan kedua, Anda integralkan dulu yang sebelah kanan. Do F per do Y diintegralkan itu hasilnya diturunkan terhadap X. Oke. Nanti silakan Anda buka di materi PDB eksak yang saya singgung tadi. Menjelaskan ada kemungkinan pertama, kemungkinan kedua. Nah, kalau mudahnya silakan ikuti yang ada di contoh di materi ini. Di 2.8, loh kok bisa 6, Pak? Nah, langkah kedua ini urutannya apa? Do F per do X, terus do F per do Y, baru terakhir apa? Yang do F per do Z kan? Oke, Anda bisa cek urutannya tuh. Do F per do X, do F per do Y, terus do F per do Z. Berarti urutannya bisa 6 macam. X, Y, Z, terus X, Z, Y, Y, X, Z, Y, Z, X, terus yang terakhir apa? Z, X, Y, Z, Y, X. Nah, itu kemungkinan urutan. Kira-kira gitu, Mas. Tapi masing-masing cara itu akan memberikan hasil yang sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, belum Pak. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan terakhir. Jadi nanti saya ini belum ngasih announcement untuk tugas ya, tapi silakan dicoba-coba dulu. Nah, singkat cerita, kalau untuk yang pertemuan terakhir ini lebih ke karakteristik khusus ketika lintasannya tertutup. Di materi saya sudah saya berikan juga apa itu lintasan tertutup. Oke ya. Ini beberapa pengertian, ini tertutup sederhana, ini tidak tertutup sederhana, ini tertutup tidak sederhana, jadi kayak baca matriks saja sih. Oke ya. Terus ini ada contoh yang tertutup sederhana itu lingkaran berjari-jari R, titik pusat 0,0, atau elips, parameternya ini tertutup sederhana. Skema green ini memberikan konteks ketika apa? Lintasannya tertutup sederhana seperti di sini ini yang muncul di sini. Jadi dari awal yang integrasinya biasa pakai parameter, kemudian pertemuan berikutnya ketika lintasannya bebas,
asal titik awal dan titik akhirnya sama. Terus pertemuan yang sekarang ketika apa namanya, lintasannya tertutup. Nah, ini tentunya juga memiliki sifat. Nah, secara logo simbol di integral lintasan yang tertutup itu diberikan lingkaran kayak cincin gitu. Ini kan kelihatan ya. Ini artinya kalau tanpa harus dibilang bahwa lintasannya pasti tertutup kalau ada di integralnya itu ada lingkaran kecil atau semacam ring. Nah, integrasinya juga lebih mudah. Bentuknya seperti ini. Ini kalau dua variabel ya. Nah, di sini integral untuk lintasan tertutup berdasar teorema Green nilainya adalah do n per do x min do m per do y. Nah, selebihnya ini kembali ke integral lipat 2. Kembali ke materi sebelum UTS dan kembali ke materi saat Anda matematika 2. Di sebelum UTS kan saya udah kasih materi introduction multiple integral ya. Yang ada X simple, Y simple itu sebenarnya catatan matematika 2 itu yang pernah saya sampaikan waktu Anda semester 2. Atau dulu saya nggak tahu yang ngajar siapa. Nah, ini nanti integral dA itu bisa dx dy atau dy dx tergantung dari pendefinisian X simple Y simple-nya. Oke. Nah, ini keterkaitan antara materi pertemuan 9 dengan materi pertemuan 7. Ada yang tahu kenapa kalau konservatif dengan lintasan tertutup hasilnya 0? Integralnya. Ada yang tahu nggak? Saya tidak tahu, Pak. Oke, dibuka lagi. Ayo, di integral apa tadi? Konservatif, ya dah. Konservatif itu kan apa? Fungsi bernilai vektor m plus n itu fxy. Ini yang m plus n ini yang dua variabel. Konservatif jika dan hanya jika apa? Do m per do y sama dengan do n per do x. Benar nggak? Kan tadi di materi sebelumnya kan langkah pertama untuk bebas lintasan Anda harus mengetahui konservatif atau tidaknya. Kalau dua variabel kan cukup do m per do y sama dengan do n per do x. Kalau tiga variabel Anda ada 3 persamaan yang harus diuji. Nah, kita kembalikan ke teorema 2.3. Teorema Green 2.1. Ini do n per do x min do m per do y. Kalau sama ini nilainya berapa? Kalau do n 0 kan? Siapa? Nah, kalau do m per do y sama dengan do n per do x atau konservatif berarti nilai integrasinya akan 0. Sehingga ada keterkaitan antara bebas lintasan dengan teorema Green. Atau kalau dikaitkan dengan bebas lintasan, andai kata kita belum tahu nih teorema Green, di bebas lintasan fungsi potensial disubstitusikan titik akhir dikurangi titik awal, ya kan? Nah, ketika lintasannya tertutup, titik awal dengan titik akhirnya kan berhimpit, ya nggak? Misal, lingkaran dia dari dari sumbu X positif kan balik lagi ke sumbu X positif. Betul nggak? Kalau lingkaran satu putaran penuh itu dari kuadran 1, 2, 3, 4. Kan titik berangkat dengan titik akhirnya sama. Berarti nilai integral garisnya karena ketika fungsinya adalah fungsi konservatif, berarti apa? Nilainya pasti 0. Nah, ini narasi ini mengkaitkan antara teorema Green dengan materi pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini saya singgung lagi ada konsep
X simple, Y simple. Oke. Saya sebutkan di sini dapat dipelajari kembali materi pembelajaran pertemuan 4 yang Introduction to Multiple Integral yang bentuknya slide PDF. Atau Anda bisa refresh lagi integral lipat 2 seperti apa. Udah, selebihnya belajar sendiri aja ini mah, tinggalkan materinya pakainya ini, materi integral lipat 2. Ya kan? Paling Anda bumbunya di sini doang kan, do M per do Y, do N per do X. Nanti masuk ke sini. Nah, batasnya dy dx-nya ini kan Y simple ya. Nah, ini juga sama, kebetulan Y simple juga. Terus contoh, ini narasi aja aplikasi. Oke, silakan nanti dipelajari, yang nggak ngerti tanya. Intinya untuk teorema Green ini penekanannya ada di integral lipat 2. Dan yang pasti harus dijamin tertutup. Jadi konsep X simple, Y simple Anda harus paham. Nah, Pak, kok di teorema Green Bapak selalu menampilkan grafik atau gambarnya? Ini lebih ke membantu pemahaman kita. Oh, segitiga arah positif tuh begini. Ini kan berlawanan arah jarum jam ya? Paham ya? Ngerti kan ya, berlawanan arah jarum jam itu dari kanan ke kiri. Muternya gini. Nah, ketika tidak disebutkan, karena di soal ini kan hanya menyebutkan segitiga dengan titik-titik sudut 00, 12, 02. Berarti kita nggak tahu tuh arahnya. Lalu bagaimana? Tadi sudah saya singgung, ketika arahnya tidak ditentukan, maka diambil arah positif. Positif ini konteksnya berlawanan arah jarum jam. Oke, termasuk yang contoh 2.3. Parabola dilanjutkan garis lurus kembali ke titik asal. Nah, gambarnya begini. Ini arahnya juga arah berlawanan jarum jam. Kalau yang contoh ini sudah terlihat dari narasinya ya. Dari 00 ke 24, 24 balik 00. Cuma jalur berangkat dengan pulangnya beda. Berangkatnya parabola, pulangnya garis lurus. Kebetulan lagi ini Y simple. Y simple itu berarti dy dx. Silahkan nanti dipelajari. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan 9. Izin Pak, izin bertanya Pak. Monggo Mas. Terkait dengan contoh 2.4, 2.5, dan 2.6. Contohnya itu saling berkaitan Pak. Nah itu sebenarnya itu satu soal atau mereka beda-beda soal tapi saling berkaitan Pak. Oke. Jadi 2.4 itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa konteks teorema Green ini kan lintasan tertutup ya Mas ya. Iya Pak. Nah, dari contoh 2.4 ini kita mau menunjukkan nih, kita bisa menghitung luas dari suatu lintasan tertutup pakai integral garis yang formulanya diberikan di contoh 2.4 ini. Formulanya adalah setengah dari integral tertutup min y dx plus x dy. Itu formula defaultnya, formula asalnya untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh suatu lintasan tertutup. Oke? Itu contoh 2.4. Jadi ini hanya menunjukkan saja. Nah, kemudian di contoh 2.5 kita mau menghitung nih luas elips. Oke? Tapi elipsnya cara ngitung luas elipsnya menggunakan
formula yang diberikan di contoh 2.4. Artinya apa? Di contoh 2.5, lintasannya lingkaran juga bisa, lintasannya berbentuk yang lain juga bisa gitu loh. Oke. Cuma formulanya 2.4. Nah, nanti dicek. Kalau elips kan luasnya memang Pi kali A kali B kan? Atau jangan-jangan belum tahu. Taunya luas lingkaran Pi R kuadrat. Nah, di narasi ini juga sudah saya sampaikan nih. Sejalan dengan proses yang diberikan pada contoh 2.5, dapat ditunjukkan bahwa luas lingkaran itu Pi R kuadrat. Ya kan? Nah, nanti Anda tinggal gunakan aja formula 2.4 untuk menghitung luas lingkaran. Nah, kalau yang dimaksudkan Wahyu tadi berarti apa? Contoh 2.6 yang nyambung dengan 2.5 gitu. Tapi kalau A itu sebenarnya bukan nyambung 2.4 tetapi memanfaatkan atau untuk menghitung 2.5 itu pakai formula di 2.4. Nah, 2.6 ini nyambung karena apa? Sama-sama lintasannya berupa elips. Kan gitu ya. Nah, 2 pi AB. Intinya memanfaatkan gitu. Karena nanti untuk 2.4 bisa juga lingkaran. 2.4, 2.5. Bisa juga lingkaran. Bisa juga nanti 2.6 lintasannya diganti lingkaran. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Terima kasih, Pak. Oke, ya moga-moga ngerti. Nah, tolong latihan-latihannya dicoret-coret dulu. Oke, ini hati-hati ya, sin X min Y, bukan sin X min Y. Untuk yang nomor 1 ini ya. Sin X itu sendiri, minus Y itu sendiri. Oke, untuk menggerakkan partikel mengitari lingkaran sebanyak 1 kali putaran dalam arah positif. Berarti ini kan menjadi tertutup. Kalau di pertemuan 7 tadi, lingkarannya dicontoh 1/4, di latihannya setengah. Berarti itu tidak tertutup. Nah, di latihan ini, teorema Green, di nomor 1 ini lintasannya tertutup karena lingkaran penuh. Berarti tinggal nanti Anda mainkan batasnya. Terus nomor 2. Nah, kalau bentuknya sih nomor 1 kayaknya nanti integral lipat 2-nya adalah koordinat polar ya. Oke ya, nomor 1 ya. Nomor 2 nanti dimainkanlah, dicoret-coret. Nomor 3 elips. Nah, ini mungkin nanti akan bisa memanfaatkan contoh 2.5 tadi, Mas Wahyu. Tapi bentuk elipsnya harus diarahkan ke bentuk yang ada di contoh 2.5. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan baca-baca ya, dicoret-coret ya. Dicoret-coret karena ini saya masih punya utang berapa berarti? Intinya kurang 3 pertemuan ya, padahal minggunya tinggal 2. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Siapa? Ya wes, dipelajari. Nanti minggu depan kita masuk ke integral permukaan. Jadi nanti agak padat. Nah, saya mau nanya nih. Besok kalian ada waktu enggak?
Jadi, Pak, untuk besok biasanya tuh jam sekitaran jam 8:30 ada diskusi dengan Pak Amir, Pak, Oke. sampai jam sekitar jam 11-an, Pak. Ya udah nanti kita monitor lah. Kalau saya Google Meetan mah hari Sabtu juga nggak apa-apa. Uang waktunya udah nggak ada lagi. Bisa, Pak. Soalnya gini, minggu ini saya pengennya kalau yang kalkulus lanjut saya mereview dari materi ini kan, apa namanya, materi integral garis. Nah, maksud saya untuk metode numerik saya mau saat pertemuan ke berapa berarti 10 ya. Saya agak parah itu utangnya yang numerik. Nah, itu saya pengennya untuk yang numerik nanti saya mau mereview interpolasi dari interpolasi Newton dan Lagrange. Nah, kan bisanya Sabtu ya nggak apa-apa, malah saya nggak ada kerjaan kalau hari Sabtu. Maksudnya nggak ada kerjaan yang di kantor. Yono ae saja nih, tapi lebih longgar lah. Oke. Untuk ujian gambarannya nanti akan seperti saat kita apa namanya UTS kemarin ya, tapi nanti dikelola oleh panitia, bukan dari dosennya. Jadi nanti akan ada pengumuman ujiannya seperti apa, terjadwal seperti ujian UAS pada biasanya. Oke, ada pertanyaan? Siap dulu, Pak. Cukup ya? Ya wes, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga sehat semuanya. Salam untuk siapa tadi? Fatnan, Pak. Panan ya, turut berduka cita ya, semoga kuat. Tunjuk ya, pesan saya sih jangan berlarut lama-lama. Justru nanti itu dia harus membuktikan kepada orang tuanya kalau dia bisa berprestasi. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tolong dengan waktu yang kurang lebih tinggal 2 minggu menuju UAS, kalian bisa mengatur waktu, pekerjaan latihannya ditambah, terus apa? Ya oke lah, wes, Pak udah terlanjur mepet-mepet ya, daripada nggak belajar sama sekali ya. Yang penting jangan kebut semalam aja, dicicil dari sekarang. Nah, oke, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya pesan lebih aktif aja di Google Classroom kalau ada pertanyaan atau melalui WA silahkan. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.